A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebagai kelanjutan dari pembahasan akal dan agama, dan pada kesempatan ini kita akan membahas relasi akal dan agama dalam perspektif muladzaah. Sebelum kita membahas tema ini, terlebih dahulu kita akan mengenal pengertian dan makna akal serta agama. Makna akal dan agama dalam perspektif muladzaah akan kita jumpai pembahasannya dalam karya beliau Syarah Kitab Ushul Kahfi, di bawah riwayat al-aqlu ma ubida bihir rahman waktusiba bihil jinan. Muladzaah dalam pembahasan ini menjelaskan beberapa makna dan pengertian akal. Di antaranya, pertama, akal adalah daya persepsi yang membedakan manusia dengan hewan-hewan lainnya. Akal dalam pemaknaan ini, meskipun dimiliki oleh setiap orang, namun mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Dalam artian, akal yang ada pada setiap manusia mempunyai tingkatan-tingkatan kuat dan lemah. Yang kedua, akal adalah ilmu terhadap perkara-perkara badihi, perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara musalamat dan masyhurat. Dalam makna ini, akal tidak memiliki tingkatan-tingkatan, yakni apabila seseorang mengetahui suatu masalah atau suatu perkara badihi, maka orang lain tentu juga akan mengetahui perkara tersebut. Yakni dalam hal ini, karena ia badihi, yakni pengetahuan badihi, maka setiap orang hanya dengan memahami konsepsi, maka serta-merta juga mentasdiknya. Seperti ketakbertemuan antara tidak ada dan ada pada waktu dan tempat yang sama, yang diistilahkan dengan prinsip non-kontradiksi. Demikian pula seperti keseluruhan itu lebih besar daripada sebagiannya, yakni ketika seseorang bisa mengkonsepsi
maka dia pun dengan mudah mentasdiknya. Tidak perlu dalil serta penjelasan penjelasan yang rumit. Yang ketiga, akal adalah sebuah kondisi jiwa yang lahir secara bertahap dari pengamalan dan pengamatan berbagai pengetahuan, teori, dan perilaku yang bermacam-macam. Dalam makna ini yang disebut akil, orang yang berakal adalah mereka yang memiliki banyak penelitian, pengamatan, dan pengalaman. Nah, dalam makna ini juga akal tentunya mempunyai gradasi lemah dan kuat. Keempat, akal adalah pemahaman yang cepat dan tepat berkenaan dengan hal-hal yang pantas dan semestinya dilakukan lantaran mendatangkan manfaat. Tak memandang apakah hal tersebut merupakan perkara-perkara duniawi ataupun nafsani. Misalnya dalam pandangan masyarakat awam, orang seperti Muawiyah termasuk dalam kategori orang-orang yang berakal dalam pengertian ini. Meskipun dalam pandangan riwayat, orang ini tidak layak disebut akil. Sebab dalam pandangan riwayat dan ahli hak, ahli kebenaran, akil adalah mereka yang mengetahui tindakan-tindakan serta perilaku yang memberikan manfaat hakiki berupa kesempurnaan hakiki insani. Nah, riwayat al-aqlu ma'ubida bihir rahman waktu sibabihil jinan mengisyaratkan akal dalam makna ini. Yang kelima, terkadang yang dimaksud dengan akal adalah tingkatan-tingkatan akal sebagaimana yang terdapat dalam kitab An-Nafs, pembahasan nafs, yaitu akal bil quwwah, akal bil fi'il, akal malaka, dan akal mustafad. Yani manusia ketika ia dilahirkan, maka ia baru memiliki akal bil quwwah, yani akal secara potensi. Nanti perlahan-lahan ia akan mendapatkan pengetahuan, akal bil malaka, akal bil fi'il, sampai pada akal mustafad. Di mana menurut filosof, akal para anbiya alaihimus salam itu adalah akal mustafad. Yang keenam, akal adalah mewujud non materi, yang terlepas dari materi, yang suci dari materi dan sifat-sifat materi. Dalam makna ini, akal berhadapan dengan mewujud materi dan mewujud misali. Jadi akal dalam pengertian ini adalah suatu tingkatan keeksistensian, di mana jika dia istilahnya ditinjau secara syariat, maka itu adalah alamnya para malaikat. Nah, tentu dari 6 makna dan pengertian akal, makna asli dari akal adalah makna pertama,
yaitu daya dan kekuatan persepsi. Adapun makna-makna lainnya merupakan implikasi dan turunan dari makna pertama. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Ghazali setelah menjelaskan 4 makna akal. Dan setelah penjelasan makna akal dalam riwayat, beliau menuliskan, adapun perkara sebenarnya, kata akal dalam tata bahasa maupun istilah adalah sebuah nama bagi daya persepsi yang bersifat fitri dalam diri setiap manusia. Nah, adapun yang dimaksud dengan agama dalam bahasan ini bukanlah agama secara umum dalam arti lugawi ataupun istilahi. Jadi bukan agama dalam arti etimologi dan terminologi. Akan tetapi yang kita maksudkan dengan agama adalah agama Tuhan, adalah agama wahyu, khususnya agama Islam, serta kandungan dari teks-teks sucinya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan kita tidak lagi memiliki akses ke teks-teks suci agama lain, khususnya kitab wahyunya, kitab sucinya, yang masih terjaga kemurniannya, yang masih terjaga keorisinalannya. Oleh sebab itu, kita tidak bisa lagi melacak relasi agama ini, yakni relasi agama sebelum Islam dengan akal secara tepat dan akurat. Oleh sebab itu, yang kita maksud dengan agama dalam bahasan ini tiada lain adalah agama suci Islam. Dalam artian agama yang dimaksud adalah apa yang dibawa oleh Nabi suci Khatam Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis para ma'sumin alaihimussalam, para a'imma alaihimussalam juga dapat dikategorikan sebagai agama, yakni sesuatu yang dibawa oleh Nabi Islam, dikarenakan adanya keterhubungan dan ketersambungan serta kesatuan antara apa yang disampaikan oleh Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang disampaikan oleh ma'sumin alaihimussalam. Nah, setelah kita memahami makna akal dan agama, sekarang kita akan membahas relasi agama dan akal dalam pandangan Mula Sadra. Dalam berbagai tempat, filosof hikmah muta'aliyah ini, yakni Mula Sadra, begitu sering menyuguhkan pandangannya secara tegas dan jelas tentang relasi akal dan agama. Dalam masalah ini, beliau meyakini bahwasanya pada satu sisi akal dan agama saling menguatkan dan keduanya saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Ajaran-ajaran agama yang
hakiki yang termuat dalam Al-Quran dan hadis tidak akan pernah bertentangan dengan prinsip-prinsip logis akal. Dalam hal ini, dalam sebuah tulisan beliau mengatakan mayoritas masyarakat lebih cenderung mengambil pelajaran dari sam'iyat, perkara yang didengarkan, yakni teks-teks kitab suci, ketimbang dari akliyat, yakni pemikiran dan pengetahuan rasional. Oleh sebab itu, untuk membuktikan masalah ini dalam pembahasan tersebut, yaitu masalah kenonmaterian jiwa, kita akan menyuguhkan dalil syar'i, maksudnya dalil tekstual, hingga jelas bahwa dalam masalah ini akal dan nakal, yakni teks, saling koresponden, sebagaimana halnya dalam masalah-masalah filosofis lainnya. Tersucikanlah agama hakiki dari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip logis filsafat, dan musnahlah filsafat yang prinsip-prinsipnya tidak selaras dengan ajaran-ajaran agama hakiki. Jadi beliau menegaskan bahwasanya agama hakiki itu selalu bersesuaian dengan prinsip-prinsip logis filsafat. Demikian pula sebaliknya, filsafat ini prinsip-prinsip filsafat itu dia senantiasa sesuai dengan ajaran-ajaran agama hakiki. Lenyaplah atau musnahlah filsafat yang prinsip-prinsipnya tidak selaras dengan ajaran agama hakiki. Dari pemaparan ini, Mullah Sadrah dengan tegas meyakini keharmonisan antara ajaran hakiki agama dengan prinsip-prinsip logis filsafat. Tidak satu pun terdapat pertentangan antara keduanya. Maksudnya tidak terjadi pertentangan antara keduanya sama sekali. Oleh karena itu, jika dalam sebuah kasus nampak ketakharmonisan antara prinsip filsafat dan ajaran agama, maka ada 3 hal yang mesti dilakukan. Pertama, meragukan kerasionalan prinsip filsafat tersebut. Kedua, mengkaji ulang pemahaman kita atas ajaran agama. Ketiga, mencermati ulang judmentasi kita atas ketidaksesuaian prinsip filsafat tersebut dengan ajaran agama. Dalam pandangan filosof hikmah muta'alih Mullah Sadrah, karakteristik ahli ilmu hakikat adalah meyakini keharmonisan dan keselarasan antara akal dan agama, serta tidak merendahkan satu dengan lainnya. Demikian pula tidak melebihkan satu dengan lainnya. Dalam hal ini beliau menuliskan dengan mengikuti argumentasi logika Al-Quran dan hadis Nabi serta keluarga wahyu dan kenabian, mereka yang beroleh hidayah atau rahasia-rahasia ilmu
Dan dengan basira yang mereka miliki, mereka mampu menyingkap cahaya kitab suci dan hadis Nabi serta keluarganya yang suci. Dan dengan kedalaman eksistensi mereka, mereka mengetahui keselarasan antara yang wajib menurut wahyu dan yang wajib menurut akal. Serta mereka sampai pada sebuah kebenaran akan tiadanya pertentangan dan kontradiksi antara akal dan agama. Kelompok ini juga mengetahui bahwa mereka yang ahli lahiriah, jumud, taklid, dan hanya mengikuti apa yang tersurat, apa yang lahir, tidak lain adalah orang-orang yang lemah akal dan minim pengetahuan. Adapun mereka yang sok filosof dan mengikuti Mu'tazilah yang berlebihan dalam memandang peran akal ketika berhadapan dengan perintah Tuhan yang definitif, agama, mereka tidak memiliki sesuatu kecuali keburukan jiwa. Oleh karena itu, mereka yang merendahkan akal dan juga mereka yang begitu berlebihan meninggikan akal, kedua-duanya jauh dari hidayah. Dalam prinsip-prinsip akidah, yaitu usuluddin, bersifat selaras dan istiqamah dalam jalan yang lurus adalah hal yang mesti. Dua sisi berlebihan, merendahkan dan meninggikan adalah hal yang tercela. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan jalan sedang mereka mencukupkan diri dalam bertaklid pada sebuah kabar tanpa mengindahkan diskusi-diskusi dan dialog-dialog teoritis? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa selain ucapan Rasulullah SAW, kabar lain tidak dapat dijadikan sebagai dalil? Dan argumentasi rasional pun membenarkan hal ini. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus sedang mereka mencukupkan diri mengikuti akal dan tidak tersinari oleh cahaya wahyu dan tidak beroleh basira terhadapnya? Saya ingin mengetahui, ingin memahami bagaimana mereka bisa bersandar pada akal di kala kesulitan. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa kemampuan akal itu minim dan memiliki pandangan yang sempit sebelum ia beroleh cahaya agama? Sungguh telah tersesat mereka yang tidak bisa mendamaikan dan menyelaraskan agama dan akal. Akal ibarat mata yang sehat dan jauh dari penyakit, sedang Al-Quran ibarat matahari yang cahayanya bersinar terang. Karena itu, tersesatlah mereka yang merasa tidak butuh pada keduanya, atau hanya butuh pada salah satunya. Mereka yang berpaling dari akal dan mencukupkan diri pada cahaya Al-Quran dan hadis, tidak ubahnya seperti mereka yang berada di bawah sinar matahari dengan mata tertutup, sehingga tetap saja mereka tidak melihat sesuatu pun. Tak ubahnya seperti orang yang buta. Jika akal dan agama bersanding, maka itulah cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Tidak ada satupun aliran yang mampu mendamaikan akal dan agama
kecuali mazhab ini. Maksudnya mazhab Syiah Imamiyah, mazhab Mullah Sadra. Lantaran hanya mereka yang mengambil hikmah melalui jalur kenabian dan wilayah, serta meneladani para imam suci serta sahabat suci lagi mulia. Ya. Adapun mereka yang melepaskan agama walaupun berakal, tak ubahnya seperti orang yang hidup, namun kehilangan seluruh anggota tubuhnya. Walaupun mereka hidup, namun mereka tidak beroleh kehidupan yang tenang lagi menyenangkan. Mereka senantiasa mengalami derita dan kesusahan hidup. Yakni mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki karena minim dimensi pengetahuan terhadap agama atau bahkan tidak mempunyai pengetahuan terhadap agama sama sekali. Jadi jauh dari Tuhan, jauh dari spiritual, jauh dari ma'nawiyah yang dikandung dalam agama. Menurut pandangan Mullah Sadra, akal dan agama, yakni menurut pandangan Mullah Sadra dalam sebuah tulisan beliau, akal dan agama berposisi sebagai dua hujjah ilahi. Sebenarnya ini istilahnya berdasarkan atas riwayat, ya, yaitu hujjah lahiriah dan hujjah batiniyah, yang masing-masing menjalankan perannya dengan tujuan yang sama. Mullah Sadra tatkala menjelaskan riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam, yaitu para nabi adalah hujjah Tuhan bagi hamba-hambanya dan akal adalah hujjah antara setiap hamba dengan Tuhan, sangat menarik menjelaskan hal ini. Yang dimaksud imam dengan hujjah Tuhan atas hamba-hambanya adalah hujjah lahiriah yang diberikan Tuhan pada manusia dikarenakan ketidakmampuan akal untuk sampai pada derajat keindependenan terhadap seluruh pengetahuan dan ma'rifat. Hujjah lahiriah ini tidak lain adalah para nabi yang diutus oleh Tuhan disertai dengan bukti dan mukjizat-mukjizat yang nyata. Sementara yang dimaksud imam dengan hujjah di antara hamba dengan Tuhan adalah hujjah batiniyah. Oleh sebab itu, Tuhan telah mengutus para nabi beserta kitab sucinya, hujjah lahiriah, kepada masyarakat. Kini antara manusia dan Tuhan tidak ada hujjah yang lain lagi setelahnya selain hujjah batiniyah, yaitu akal. Kesimpulannya, terdapat dua hujjah. Hujjah eksternal dan hujjah internal. Manusia ada yang ahli basirah dan ada yang ahli hijab. Maksudnya terhijabi. Hujjah bagi mereka yang bukan ahli basirah adalah hujjah eksternal. Dikarenakan mereka yang buta butuh pada tongkat pemandu menuntun setiap langkahnya dalam berjalan. Jadi ia senantiasa harus bersandar kepada ajaran kenabian.
Sedangkan hujjah bagi ahli basira yang telah mengikuti hujjah lahiriah. Jadi sebelumnya telah mengikuti hujjah lahiriah adalah hujjah internal. Artinya sudah tersinari oleh sinaran wahyu akalnya, kalbunya. Ya, yaitu cahaya ilmu ilahi yang terpancar dalam diri mereka. Jadi menurut kita, jadi maksudnya adalah secara prinsip, secara mendasar, baik ahli basira maupun ahli hijab, pertama harus dulu mendapatkan penerangan daripada kenabian, penerangan daripada wahyu. Ya. Nah, nanti mereka menempuh jalan ketuhanan dengan bimbingan cahaya ilmu dari akal yang bersinar berkat cahaya kenabian. Jadi tidak ada istilahnya dalam tinjauan Mullah Sadra, akal berdiri sendiri bisa berjalan tanpa bimbingan dan sinaran wahyu ilahi. Ya, oleh sebab itu, dalam menempuh jalan ketuhanan, mereka tidak butuh pada setiap langkahnya hujjah lahiriah yang menuntun. Ya. Akan tetapi hujjah Tuhan atas mereka adalah basira, cahaya, dan hidayah dari akal mereka sendiri. Pada kesempatan yang lain, dalam yakni masih berhubungan tentang hujjah lahiriah dan hujjah batiniah, Mullah Sadra memaparkan, ketahuilah terdapat dua hujjah, hujjah batiniah dan hujjah lahiriah. Adapun hujjah batiniah adalah cahaya terang benderang qudsi dan burhan terang arsy yang bersinar dari ufuk tertinggi. Berkat cahaya ini mata jiwa terbuka. Keadaan ma'da dan ma'ad tersingkap, perjalanan maknawi tersedia, serta akan terselamatkan dari azab neraka. Falsafah, risalah, dan kenabian pun terpahami. Hujjah ini adalah rasul internal yang mengeluarkan jiwa dan daya-dayanya dari kejahilan akan dunia yang lain dan mengeluarkannya kepada alam gaib. Maksudnya membawanya pada alam gaib yang mengontrol jiwa dari tarikan syahwat duniawi, yang melepaskan jiwa dari penjara dan tawanan hawa nafsu, dan yang menghidayai jiwa untuk tunduk mengikuti cahaya ilahi. Hasilnya, jiwa beranjak dari posisinya yang rendah menuju derajat kedekatan, rahmat, dan kebahagiaan ilahi, serta terbebas dari penderitaan dosa. Adapun hujjah lahiriah adalah para nabi dengan mukjizat mereka yang nyata, dan para imam suci dengan karamah mereka yang jelas. Saya mengetahui dengan baik begitu sedikit manusia yang jiwa mereka menyaksikan cahaya dan bukti kebenaran ilahi. Di antara manusia, mereka bagikan barang antik yang amat sedikit jumlahnya, yang amat sedikit wujudnya. Betapa indah perkataan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dari mata air yang tersedia bagi mereka yang kehausan. Akan tetapi amat sedikit di antara mereka yang menyadarinya. Oleh sebab itu, kecuali sedikit di antara manusia
Selebihnya atau kebanyakan darinya itu butuh pada hujjah lahiriah. Baik itu para nabi maupun para imam keturunannya. Menurut Mullah Sadra, hanya dengan naungan cahaya ilahi, akal mampu memahami setiap ajaran agama, yaitu mengenal jalan yang lurus, menyelamatkan manusia dari derita kegelapan, serta mengantarkan manusia menuju tujuan hakiki yang abadi. Berhubungan atau sekaitan dengan riwayat yang mempunyai makna yang sangat dalam, bahwasanya akal adalah asas dan ruh manusia. Kesadaran, pemahaman, pengingatan, serta pengetahuan, semua itu bersumber dari akal. Dengan akal, manusia menemukan kesempurnaan, serta menjadi pembimbing dan kunci keberhasilan setiap tindakan manusia. Dan dengan pancaran cahaya ilahi, mereka menjadi orang yang senantiasa mengingat, waspada, serta berkesadaran. Dengan pancaran cahaya ilahi pula, akal mereka memahami bagaimana, kenapa, kemana. Mullah Sadra menulis, pertama, Imam alaihissalam menjelaskan bahwa asas dan pondasi manusia, yakni asas dan pondasi yang darinya seluruh kondisi, sifat, dan kesempurnaan manusia bersumber adalah akalnya. Dengan demikian jelaslah bahwa akal adalah penyempurna manusia, dan akal menjadi neraca maslahat dan mudarat, perkara konstruktif dan perkara destruktif bagi manusia. Akal membimbing manusia dalam mengenal realitas sebagaimana realitas adanya, dan juga sebagai kunci bagi manusia dalam membuka jendela ilmu dan rahmat. Tentu semua itu akan terjadi jika akal telah ternaungi dan terlindungi. Maksudnya tentunya adalah dengan cahaya wahyu. Selepas itu imam mengisyaratkan bahwa naungan dan pelindungan yang dimaksud adalah cahaya, dan jelas cahaya yang maksud adalah cahaya dari alam malakut yang transenden, yakni cahaya wahyu ilahi. Akal telah tertolong oleh cahaya basira pengetahuan, yaitu pengetahuan atas Tuhan dan hari kebangkitan. Di sini kita lihat betapa Mullah Sadra konsisten dengan pandangan dunia, mabda dan ma'ad. Ya, pandangan dunia, tauhid dan hari akhirat, yang dengannya manusia beroleh petunjuk dalam menempuh jalan ketuhanan, serta menemukan jalan keselamatan yang mencegah mereka dari pedihnya azab neraka. Azab yang pada hakikatnya bersumber dari jauhnya manusia dari alam rahmat dan ridha ilahi, kosongnya diri dari kebaikan dan kebenaran, yang kemudian terjerembab ke dalam alam kemurkaan dan kobaran api. Dengan akal, manusia mengetahui bagaimana berjalan menuju akhirat. Ya, sebab pada hakikatnya jika manusia tidak di dalam pemahamannya terhadap falsafah kehidupan dan penciptaannya yang akan berjalan menuju akhirat, maka tidak ada pengontrol terhadap kehidupannya. Jadi dengan akal manusia mengetahui bagaimana berjalan menuju akhirat, serta mengetahui sebab perjalanan tersebut, yaitu desakan jiwa untuk keluar dari ketaksempurnaan menuju kesempurnaan,
dari kehinaan menuju kemuliaan, dan dari penderitaan menuju kebahagiaan, serta dari kegelapan menuju cahaya. Dengan akal pula manusia mengetahui arah, stasiun-stasiun, serta jalur lurus alam akhirat. Manusia juga akan mampu mengenali mana petunjuk-petunjuk kebenaran dan mana petunjuk-petunjuk kesesatan. Mana guru penyelamat yang menghidayahi dan mana guru pengkhianat yang menyesatkan. Hal ini dikarenakan akal yang telah tersinari oleh cahaya mengetahui perkara-perkara tersebut. Manusia mesti memiliki jiwa yang ikhlas dalam ketauhidan tanpa sedikit pun ria atau tujuan yang lain. Mesti mengakui ketaatan dan kehambaan diri, lahir dan batin. Mesti menjadi hamba, mesti menjadi abdi, hamba dan abid, ahli ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa dengan seluruh eksistensi diri, lahir dan batin, jiwa dan raga, hati serta jasad. Manusia mesti menjadi seperti mereka yang mengenal akan kebenaran ilahi dan tenggelam dalam ma'rifat dan ketaatan kepadanya. Hanya Dia saja yang ia cari, yang ia tuju, dan ia atau pada selainnya berpaling ya dari selainnya. Hanya ia yang ia tuju dan cari. Lantaran ia konsisten di jalan ini dengan pertobatan dan ketakwaduan, kerendahan hati, kerendahan diri, seluruh akibat buruk yang mestinya diperoleh akibat dosa-dosanya terdahulu akan terhapus. Di hari kebangkitan kelak, ia akan menghadap Tuhannya dengan hati yang salim, batin yang benar, serta jiwa yang tunduk. Atas ujian-ujiannya ia bersabar, atas nikmat-nikmatnya ia bersyukur. Kenikmatan abadi, kebahagiaan sejati, kehadiran di surga, ketenangan, rahmat serta keridhaan Ar-Rahman adalah akibat yang diperoleh oleh para pengenal, pecinta serta pedamba apa yang ada di sisinya. Dikarenakan ia telah sampai pada tingkatan ini, hakikat dunia ini pun tersingkap baginya. Ia mengetahui mengapa ia terjatuh dari alam yang tinggi ke alam yang rendah ini. Ia juga mengetahui ia berasal dari alam mana dan akan beranjak ke alam yang mana. Pengetahuan atas semua perkara ini diperoleh berkat pertolongan akal. Akal yang tersinari oleh cahaya basirah. Dikarenakan cahaya ini hakikat dirinya telah keluar dari ketaksempurnaan. Ia bergerak menuju Tuhan dengan langkah iman dan penghambaan. Ia terbang menuju alam kedekatan dan penyaksian dengan kedua sayapnya, ilmu dan amal. Ya, sebagaimana yang tersirat dari ucapan-ucapan Mula Sadra, jelas bahwa menurut Sadra, akal yang terhidayai mampu mengenalkan manusia seluruh tujuan agama serta menunjukkan jalan menuju kebahagiaan yang dijanjikan agama kepadanya. Sebagaimana ini semua ini menjelaskan keharmonisan akal dan agama dalam perspektif Mula Sadra. Nah, sampai di sini kita cukupkan pembahasan kita pada sesi pertama relasi akal dan agama dalam tinjauan filosof Mula Sadra. Pada sesi kedua nanti kita akan menimbang, menganalisa dan mengevaluasi tinjauan
mula sadra ini yaitu relasi akal dan agama, sejauh mana istilahnya mula sadra berhasil mengungkap relasi akal dan agama bagi kita semua. Nah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.